Sastra. Hari ini orang masih banyak berbicara soal bagaimana menempatkan buku-buku sastra di perpustakaan sekolah. Persoalan sekarang sini, apa yang kamu lihat dari masa depan media pemuatan karya sastra? Apa yang kamu lihat dari karya-karya sastra di masa depan? Saya bicara kepadamu berandai-andai tentang masa depan karena saya tahu Anda sedang berusaha menjadi dukun sastra Indonesia. Silakan. Eh, oke, sebelumnya saya minta maaf ini koneksinya agak terganggu ya, agak putus-putus. Di sana terdengar nggak, Bung? Aman, aman, aman. Aman, oke. Soalnya di sini videonya agak eh, macet, tapi suara tetap terdengar gitu. Oke, siap. Saya ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk BIM ya, yang kelima. Terima kasih untuk Mas Sosiawan Neak dan Mas Alfian sudah eh, mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Cuman di sini saya ingin sedikit bercerita kalau mungkin Mas Sosiawan Leak dan Mas Alfian hidup dari media massa, terutama media massa cetak ya. Tapi saya sendiri sebagai generasi yang bahkan tidak pernah sama sekali menyentuh media cetak. Saya selalu menuangkan seluruh kreativitas saya di media sosial. Itu mengapa? Karena saya memang hidup di media sosial dan pertama kali memutuskan untuk terjun ke dunia sastra memang di media sosial. Kurang lebih itu sekitar tahun 2012 kalau tidak salah. Sebelumnya saya adalah pembaca buku, bukan pembaca koran. Artinya saya orang yang tidak menyukai sesuatu yang sifatnya sesuatu yang sifatnya by isu. Artinya merespon isu-isu terkini saya kurang tertarik. Saya lebih tertarik misalkan membaca buku-buku filsafat atau buku-buku yang sifatnya ketika saya membaca, saya mendapatkan sesuatu dan itu bertahan lama di kepala saya. Tidak sesuatu yang sekarang ada kemudian diperbincangkan, besok sudah tidak diperbincangkan lagi. Dari situ saya membaca buku-buku filsafat dan membaca buku-buku puisi yang berisi tema-tema yang bertema filsafat, terutama filsafat, spiritualitas, dan lain-lain. Tidak membaca buku-buku yang puisi atau karya sastra yang membahas isu-isu politik terkini. Misalkan sekarang ada corona, terus orang menulis corona gitu. Saya tidak akan membaca, tapi saya pasti akan membaca bagaimana si penulis itu menulis tentang puisi itu seperti apa, masa depannya kayak gimana, dan gagasan dia tentang puisi secara umum seperti apa. Artinya saya memakan inti pemikiran setiap para penyair. Itu lebih membuat saya tertarik ketimbang membahas isu-isu yang beredar terkini misalkan. Ketika itu saya masuk ke media sosial sekitar tahun 2014. Saya mulai melihat beberapa komunitas sastra aktif di media sosial dan itu sedang ramai-ramainya kalau tidak salah waktu itu membahas isu Denny JA ya. Meskipun saya ikut nimbrung di sana tapi sebenarnya saya tidak tidak begitu tertarik untuk menanggapi secara serius. Kenapa? Karena apa yang dibicarakan di situ sebenarnya sesuatu yang sudah jelas dan tidak menyumbangkan pengetahuan sama sekali untuk saya. Makanya di setiap kali perdebatan puisi esai yang terutama yang saya ikut ada 2 perdebatan, itu saya merasa udah cukupkan saja gitu, lebih baik membahas sesuatu yang lain. Nah, kalau terkait dengan masa depan puisi sendiri, sebenarnya di tengah ketika saya hidup dengan media sosial, saya menemukan Afrizal Malna ya pada saat itu, tokoh Afrizal Malna, dan itu saya temukan di YouTube. Dan di YouTube dia menulis, bukan menulis ya, dia menciptakan berbagai macam puisi yang atau bahkan esai-esai puisi atau video-video yang menurut orang mungkin itu bukan puisi dan bahkan menurut Afrizal juga mungkin itu sudah tidak dikatakan lagi sebagai puisi sebagaimana puisi yang terbit di media sosial atau apalagi media cetak. Oleh karena ketika saya melihat itu, saya sama sekali
semakin tidak yakin kalau puisi masa depan itu akan diletakkan di media massa dan berkembang di media massa, terutama media massa cetak atau koran ya. Ini bukan berarti saya menampik bahwa koran punya peran besar di dalam kesusastraan Indonesia, karena selama Indonesia modern, Indonesia merdeka hingga paling tidak era reformasi, sebelum era Afrizal atau sebelum era YouTube, semua orang menerbitkan karya-karyanya di media cetak. Bahkan sekarang pun masih banyak orang yang menerbitkan karyanya di media cetak, terutama meskipun di era digital sekarang masih banyak komunitas-komunitas sastra yang mencoba menerbitkan karyanya dan itu melalui majalah-majalah, meskipun sudah digitalisasi tetapi tetap itu basisnya adalah tulisan. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, saya berpikir bahwa apakah benar sastra Indonesia ke depan itu masa depannya ada di media massa atau yang disebut media cetak. Saya sendiri sebenarnya kalau meninjau itu secara keilmuan tidak yakin bahwa masa depan sastra Indonesia ada di media cetak. Kenapa? Karena perkembangan keilmuannya sudah merambah kepada pendekatan media yang multimedia, artinya ada konvergensi media di sana. Nah, cuman kalau misalkan kita melihat kenyataannya, artinya tidak hanya melihat dari sisi keilmuan perkembangan bagaimana puisi bisa dikembangkan ke depan, kita melihat hampir mungkin 90% dari pegiat puisi, pegiat sastra itu masih menganggap bahwa puisi itu ya atau misalkan karya sastra yang lain harus diterbitkan dalam bentuk tulis atau harus di-uploadkan ke ke media massa dalam bentuk cetak gitu. Kalaupun misalkan di majalah digital masih tetap bentuknya tulis yang biasa, dan itu membuat saya bingung, jujur saja membuat saya bingung ketika misalkan saya mau menciptakan karya yang sifatnya video gitu. Apakah saya harus mengirim ke media cetak? Itu kan nggak bisa, nggak mungkin. Kalau misalkan saya mau membuat puisi yang sifatnya mengandung unsur suara, itu nggak mungkin saya kirimkan ke koran gitu. Makanya beberapa kali orang-orang bilang, kenapa kamu tidak mengirim karya-karya kamu ke media massa gitu. Ya saya bingung, jujur saja saya bingung, saya mau mengirimnya seperti apa. Kecuali memang saya pada akhirnya menulis puisi-puisi yang biasa, meskipun saya pun tetap menulis puisi-puisi yang konvensional, artinya yang berdasarkan teks yang sifatnya verbal, literal gitu ya. Ya mungkin segitu dulu Bung Rois. Oke, terima kasih Bung Sini. Walaupun Anda tidak merumuskan, rasanya Anda tidak berkata bahwa puasa depan puisi kita adalah memungkinkan masuk dalam ruang bunyi dan ruang gerak dan meninggalkan teks sebagai pendahulunya. Seperti dia tidak bicara begitu, tapi masih malu-malu. Coba aku pengen dengar sini ngomong gitu nggak sih? Begitu, Bung Sini. Gimana, bisa diulang lagi? Bahwa rumusan masa depan sastra Indonesia akan meninggalkan pendahulunya, yakni teks atau cetak, kepada bunyi atau gerak di masa depan, begitu? Tidak seperti itu. Seperti tapi perluasannya akan lebih gimana ya? Artinya seseorang tidak akan meninggalkan teks dalam pengertian alfabet ya, alfabet atau huruf. Tetapi orang akan menggunakan video, grafik, terus warna, permainan font, berbagai macam dari aktivitas kesenian lain, bahkan seni rupa juga akan masuk ke dalam karya sastra di sana gitu. Kita misalkan tidak bisa menerbitkan, sebenarnya teks itu juga kan bagian dari seni rupa ya. Kita tidak bisa mengetik atau kita tidak bisa mengeprint tanpa kita menghargai orang yang menciptakan font itu sendiri, karena font itu sendiri adalah desain dari seni rupa gitu. Bahkan sekarang orang sempat saya hadir di salah satu diskusi di Jogja itu,
cover itu begitu menentukan laku tidaknya buku. Artinya kan sebenarnya karya sastra tidak berdiri sendiri, tetapi juga ada kontribusi dari seni rupa. Bahkan bukan hanya kontribusi, tetapi sastra sendiri tidak akan pernah bisa lepas dari peran penting dari seni rupa gitu. Bahkan musik, ketika misalkan ya, oke. Bagi yang hendak mengajukan tanggapan, sanggahan atau pertanyaan boleh diajukan di kolom komentar. Nanti komentar atau tanggapan yang menurut kami perlu untuk ditanggapi akan ditanggapi oleh 3 pembicara yang keren hari ini. Tadi Bung Sinis pun masih panjang sekali, dan pasti Sobat Sastra Biem sudah mengerti mengapa kami menghadirkan 3 tokoh sastra ini, karena ketiganya sangat berbeda dalam memandang sebuah media dan dalam memandang sebuah karya sastra dan memandang kesusastraan itu sendiri. Mas Lea, kita beralih ke Solo. Monggo Solo, bagaimana ini? Apa yang kira-kira perlu diperluas? Begini, saya lanjutkan ya. Jadi tadi saking gregetannya saya agak terputus dan susah mengemukakan simpulannya. Simpulannya sebenarnya adalah, kalau menurut saya, tapi kita harus definisikan dulu ini media massa yang dimaksudkan dalam tema diskusi kali ini. Di dalam persepsi saya, media massa yang dimaksudkan adalah media massa konvensional yang mereka bekerja secara profesional dan berizin dari pemerintah. Ya, itulah kenapa maka rujukan saya adalah media massa yang seperti itu. Media massa seperti itu sejak zaman penjajahan sampai sekarang tidak pernah menguntungkan bagi dunia sastra. Karena itu, ini harus tanggung jawab, kesimpulan saya adalah media massa tidak ada hubungannya dengan masa depan sastra Indonesia ke depan. Karena kemarin juga tidak. Bagaimana ada hubungannya bahwa media massa di zaman penjajahan membuat masa depan sastra Indonesia cerah misalnya, kalau etika dari media massa zaman kolonial itu adalah screening, adalah mencegah gagasan-gagasan besar dari kesusastraan Indonesia, kesusastraan waktu itu yang intinya, idenya adalah nasionalisme, idenya adalah kemerdekaan. Itu pasti akan dicegah oleh media massa kolonial waktu itu. Ya. Agak fair media massa di zaman Orde Lama ketika kita setelah merdeka. Jadi pembangunan politik waktu itu dikedepankan sehingga media massa bersuara dengan sangat objektif. Jadi media massa yang saya maksudkan adalah media massa itu cetak, terutama cetak ya, koran, majalah, televisi, dan radio. Tapi waktu itu kan hanya ada satu televisi, hanya ada satu radio, dan itu milik pemerintah. Artinya nggak objektif, pasti akan menguntungkan pemerintah. Yang media massa di zaman Orla agak relatif terbuka karena format pemerintahannya belum begitu ketemu, representasitasnya belum begitu ketemu. Mulai zaman Orba, media massa mulai menjadi pecundang, menjadi oportunis. Mereka tidak mampu memotret perkembangan kesusastraan Indonesia, masa depan sastra Indonesia waktu itu, artinya hari ini, dengan jernih nggak bisa. Karena mereka oportunis, mereka anak kandung industri, kemudian mereka tiarap dari represi sistem politik. Pada zaman era reformasi begitu juga. Era reformasi zaman sekarang media massa itu menjadi bersifat politis. Mana sempat mereka ngurusin sastra, ngurusin masa depan sastra. Mereka ngurusin masa depan partai politik dan politikus Indonesia. Buktinya pemilik-pemilik media massa itu semua punya partai politik. Apakah sastrawan, apakah kesusastraan Indonesia akan menyandarkan nasibnya kepada media massa yang dimiliki oleh orang-orang seperti itu? Kalau kita ngomong media massa dalam sisi itu ya, dalam perspektif saya bahwa media massa itu yang berizin, bahwa dia yang bekerja profesional dalam tanda kutip menurut anak kandung ideologi sebagai anak kandung industri. Jadi kesimpulan saya menyambung dari pernyataan-pernyataan berkaitan saya tadi bahwa media massa tidak ada kaitannya dengan masa depan sastra Indonesia. Dan zaman saya itu terbukti bahwa ternyata apa yang dimuat di media massa memang ada nama-nama besar yang itu terkenal atau muncul dari media massa, tapi banyak kuda hitam yang sama sekali tidak muncul di media massa sebelumnya. Misalnya, apakah kita sudah pernah kenal nama Faisal Odan? Apakah kita pernah kenal nama, misalkan kalau ini dianggap besar ya, Andrea Hirata? Ledakannya bukan dari media massa, tapi dari buku yang tiba-tiba dia hasilkan. Ya.
Satu itu. Yang kedua, menurut saya apa yang dikatakan oleh saudara saya dari Bulukumba itu hal-hal yang normatif. Bahwa media massa begini, begitu, itu normatif, itu teoritis. Tapi faktanya tidak begitu. Cobalah cek sekarang. Kalau fakta itu terjadi, horizon tidak akan mati. Kalau kita anggap bahwa satu-satunya media massa yang ngomong soal kesusastraan tidak oportunis adalah basis dan horizon misalnya, horizon tidak akan mati. Jadi di zaman sekarang ini yang mati adalah yang tidak oportunis, yang oportunis hidup terus. Horizon itu nampak akhirnya mati begitu. Ya. Menurut saya itu terlalu teoritis, saudaraku. Ya, terlalu teoritis, terlalu ideal, tetapi sampai sekarang itu tidak. Menurut saya dan menurut pemahaman saya, pengalaman-pengalaman yang terjadi ranah yang terjadi di dunia sastra dan media massa itu tidak pernah seideal itu. Sementara begitu. Perspektifnya karena dia memandang media massa dengan sangat luas, dan saya tahu Mas Ria akan membahas soal media massa karena saya batasi tadi. Mas Ria silakan, bagaimana perkembangan, pasti mulai akan menyasar ke sana, dan Alfian ada di tengah. Posisinya bagaimana dia? Monggo, silakan Alfian Sulawesi, monggo bicara. Menyinggung Faisal Lodang ya, yang mengatakan bahwa Faisal tidak bergantung pada media massa ya. Mungkin Bang Rois bisa nyalakan dulu. Saya mau, tadi jaringan tidak bagus. Mas Sosian lewat tadi menyinggung nama Faisal Lodang, bahwa Faisal Lodang tidak berfokus pada media massa ya. Hanya sampel, hanya contoh sekilas. Tapi sekarang saya tidak hendak menyasar ke sana, Alfian. Sebetulnya saya hanya ingin bagaimana kita membicarakan ide ke depan. Mas Ria, bagaimana kita ide ke depan soal sastra itu sendiri, media itu sendiri. Boleh sedikit disinggung tadi pijakan dari Mas Ria. Tadi Mas Ria sudah angkat tangan, sabar Mas Ria. Kita dengarkan dulu Alfian. Silakan Alfian. Gimana Bang? Mungkin bisa diulang? Enggak. Silakan ditanggapi kalau Alfian merasa perlu menanggapi pernyataan Mas Lea. Tetapi yang perlu disasar hari ini adalah bagaimana masa depannya. Kita tidak bergulat di hari ini ya. Silakan. Sebenarnya apa yang dikatakan Mas Sosiawan Leak itu benar adanya. Saya juga tidak serta-merta sepakat bahwa media massa memiliki peran yang sangat fundamental bagi kemajuan sastra Indonesia. Makanya saya tadi mengatakan bahwa berbicara tentang masa depan itu masih misteri. Tapi yang ingin saya katakan bahwa media massa salah satu yang sekarang ya, yang saya rasakan sendiri di generasi sekarang saya, bahwa itu memiliki kontribusi untuk memperkenalkan ke publik. Itu yang ingin yang saya garis bawahi, bahwa kehadiran media massa, khususnya website dengan kehadiran website yang menerima karya sastra, itu banyak penulis muda yang bermunculan yang saya baca karya-karyanya yang cukup bagus. Mungkin kalau berbicara masa lalu ya, saya sepakat bahwa apa yang dikatakan oleh Mas Sosiawan, bahwa dulu media massa itu karena kepentingan pemerintah, kemudian ada beberapa yang disensor dan beberapa penulis yang sebenarnya yang berkompeten tidak hadir di media massa. Saya sepakat bahwa, tapi di sekarang ini saya benar-benar merasakan bahwa media massa itu salah satu wadah bagi penulis muda untuk memperkenalkan karyanya. Tapi di lain hal, saya sendiri juga tidak sangat bergantung pada media massa untuk memperkenalkan karya saya. Tetapi yang benar-benar saya rasakan, yang saya sebutkan tadi, bahwa walaupun memang politis, bahwa seorang penulis ketika misalnya mau terbit
tulisannya di Kompas misalnya atau Tempo, ya mau tidak mau dia harus mempelajari bagaimana tulisan-tulisan atau cerpen puisi yang dimuat di sana. Ya mau tidak mau pasti akan takluk. Tapi di lain hal ini juga membahagiakan karena koran sekarang masih menyediakan kolom seni atau kolom sastra, walau terlepas dari kepentingan politis yang masih terasa sekarang. Tapi bagi saya itu bahwa BIM.co, kehadiran BIM.co juga membantu saya untuk mengenal banyak penulis muda di Indonesia. Jadi kehadirannya, walaupun mungkin kehadirannya sedikit politis juga, karena bergantung pada selera redaktur, ya pasti otomatis itu selera redaktur menentukan perwajahan karya sastra. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa saya juga tidak terlalu bergantung pada media massa, tapi kita juga harus, yang saya lihat sekarang bahwa media massa juga andilnya juga cukup besar terlepas dari beberapa kepentingan politis. Kita juga berbicara sekarang, bagi saya ini juga politis. Terima kasih. Oke, Mas Lea tadi angkat tangan. Ada yang ingin dikatakan lagi, Mas Lea? Singkat saja, sebelum kita bergerak pada pertanyaan netizen nanti. Maksud saya adalah tidak selalu bahwa media massa berjasa mengangkat sastrawan menjadi terkenal atau dikenal publik. Kadang-kadang media massa mendapatkan keuntungan dari sastrawan yang tiba-tiba muncul menjadi kuda hitam di masyarakat. Iya, iya. Itu yang mau saya klarifikasi. Ketiganya, pertanyaan sama. Sebelum kita beranjak kepada pertanyaan teman-teman sobat-sobat BEM yang nonton, pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita bergerak pada pertanyaan netizen. Apa hal terberat yang dihadapi masa depan sastra Indonesia? Yang dalam hal ini juga terkait sikap media massa dalam menyikapi segenap perkembangan kesusastraan itu sendiri. Saya ulangi, apa hal terberat yang akan dihadapi masa depan sastra Indonesia? Di dalamnya terkait sikap media massa dalam menyikapi perkembangan yang ada. Monggo dimulai dari Albian. Ini sungguh pertanyaan yang sulit karena di awal saya sudah mengatakan bahwa berbicara tentang masa depan itu selalu misteri bagi saya. Tapi yang ingin sebenarnya saya katakan bahwa kehadiran beberapa penulis saat ini itu sangat menggembirakan. Jika penulis masih hadir, berarti kita masih akan menuju di masa depan sastra Indonesia. Ya, yang menentukan ini juga yang benar-benar masih perdebatan bagaimana persoalan kualitas. Apakah kualitas itu diukur ketika dia memenangi lomba prestisius yang ya tidak perlu kita katakan lagi, misalnya di koran ini, di lembaga ini, apakah itu menjadi jaminan kualitas karya seorang penulis, khususnya penulis muda? Ya, ini juga masih tanda tanya karena seringkali ada penulis yang mungkin menjuarai lomba, tapi ketika karyanya dilemparkan publik itu tidak puas juga. Jadi benar-benar ini sangat gimana ya? Ya media juga sangat subjektif, lomba juga sangat subjektif. Tapi yang ingin saya katakan bahwa kemunculan penulis, terlebih penulis muda itu, saya pikir membahagiakan untuk menatap wajah masa depan sastra Indonesia. Seperti itu. Oke, kita beranjak ke sini sekarang. Bro Sin. Ya, oke. Saya sebenarnya mau mengatakan ya kalau masa depan itu bukannya misteri, tapi masa depan itu satu proyek ya. Jadi kalau tidak dikerjakan itu memang misteri. Nah, terkait dengan apa namanya
media massa sendiri sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh media massa, tantangan terberatnya adalah media massanya sendiri jangan hanya melulu bicara, misalkan kita menerima penulis, itu kan kata penulis mengandung makna bahwa seolah-olah puisi itu hanya tulisan gitu. Kenapa misalkan kita tidak mencoba karya-karya lain? Media massa menerima gambar, puisi gambar, media massa menerima video poetry, media massa menerima puisi-puisi konkret dan lain-lain dan sebagainya gitu. Artinya atau bahkan misalkan di sains puisi saya coba mengembangkan bahwa puisi itu juga bisa masuk ke dalam game. Bisa nggak media massa misalkan BIM membuat satu game di dalam websitenya dan di sana bisa dilakukan sebagai aktivitas kreatif. Artinya puisi tidak hanya lagi-lagi tulis atau sekedar pembacaan puisi gitu, itu sudah sangat menyempitkan. Tantangannya di situ. Saya sekarang memikirkan misalkan gimana caranya orang bisa bermain bahasa, artinya bahasa itu kan tidak hanya tulis tetapi berbagai macam gitu. Bahkan Afrizal sendiri sudah pernah bilang bahasa itu sudah mati, artinya ruang lingkup puisi tidak lagi hanya bahasa tetapi teks sendiri sebagai benda, dan bagaimana kita menggunakan benda-benda yang ada di depan kita yang bergerak di zaman ini banyak sekali teknologi sebagai ajang kreativitas untuk praktik puisi kita gitu. Itu yang harus dilakukan oleh media massa zaman sekarang. Kalau misalkan kita artinya bukan koran ya, karena koran pasti cetak dan itu sangat terbatas. Tetapi di media terutama portal. Oleh karena waktu itu saya mengusulkan dalam kongres sastra itu kita harus buat portal, tapi bukan hanya sekedar tulisan, tapi di dalamnya itu berbagai macam gitu. Ada channel, mungkin ada fasilitas untuk membuat puisi secara otomatis, macam-macam lah di sana gitu. Artinya harus ada anak IT, harus ada programmer, harus ada mungkin kita juga perlu membuat satu MMORPG tapi di dalamnya itu story-nya sastra gitu. Itu kan bisa dilakukan, tetapi apakah kita mampu ya tergantung lagi-lagi komunitas sastra secara umum inginnya seperti apa. Kalau lagi-lagi cita-citanya hanya menjadi penulis, ya itu sendiri akan mematikan masa depan sastra gitu. Lagi-lagi puisi berkaitan hanya dengan menulis itu kan sudah boleh dibilang menyempitkan masa depan sastra itu sendiri. Padahal misalkan kita sebagai seorang penyair harusnya kita misalkan bisa membuat film misalkan film puisi. Kenapa kita nggak bisa membuat film puisi proyek gitu ya? Terus kita masukkan di 21 dan itu ditonton dengan tiket dan oleh seluruh siswa-siswa SMA di seluruh Indonesia misalkan. Dan itu kan tidak lagi hanya pembacaan puisi, tidak hanya lagi menerbitkan buku, tapi menerbitkan film puisi. Itu sangat dimungkinkan kalau ada orang mau mengerjakan proyek puisi yang semacam itu. Sayangnya mungkin itu tugas berat dan itu memang tantangan. Tantangan tidak hanya ahli tulis ya, tetapi juga mencakup berbagai macam kelompok seniman. Artinya di sana ada ahli penulis skenario, ada director, ada ahli animasi, macam-macam lah. Kira-kira seperti itu. Itu yang ada di kepala saya. Oleh karena ketika bicara media massa cetak, saya bingung justru kenapa saya harus masuk ke baju yang sangat kecil di saat sekarang banyak informasi perkembangan teknologi yang sangat pesat gitu. Apalagi di luar negeri sudah puisi itu udah macam-macam kayak orang gila gitu isinya. Ada yang pakai mesin, ada yang pakai robot, ada yang pakai macam-macam. Kita di Indonesia masih bicara ini. Ya meskipun di Indonesia tantangannya adalah kita bukan negara maju yang memikirkan hal semewah itu gitu. Kita masih memikirin gimana caranya perut kita kenyang lah bahasa kasarnya. Artinya kita harus bergelut-gelut dengan isu-isu politik. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Kita beralih memang sini. Oke, kita beralih ke Mas Lea. Mas Lea, saya tidak perlu mengantarkan apa-apa, monggo ditanggapi. Ya, kalau menurut saya tantangan terberat dari masa depan sastra Indonesia itu bukan pada persoalan media ya, bukan pada persoalan